Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Cerita kemarin tidak terjadi sesuatu yang cukup menegangkan. Namun hanya ada sedikit masalah dari anggota yang bernama Tobiropo. Tentu saja hal itu bisa diatasi karena Sanji menggunakan kekuatan baru dari Red Suit dari Germa yang memiliki kekuatan yang sangat berguna. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 4 versi Efek Anime. Alur berganti pada lautan luar dari Wano Kuni. Diperlihatkan kalau saat itu Big Mom dan bawahannya mulai mendaki lautan aneh tersebut. Mengetahui kalau Big Mom telah sampai ke sini, Kaido meminta anak buahnya untuk menyerangnya. Alasannya sudah pasti karena ia tidak mau nenek tua itu datang ke sini. Meski kapal dari Big Mom telah diserang beberapa kali tidak bisa menenggelamkannya. Akibat hal itu, King selaku 3 petinggi dari All Stars langsung bergerak cepat menuju ke sana. Lalu diperlihatkanlah kekuatan buah iblis dari King, yang mana ia telah memakan buah iblis Ryuryu no Mi model Pteranodon. Berarti kan kalau ia juga bertipe Zoan prasejarah. Lalu dengan singkatnya di saat yang tepat, King langsung menendang kapal dari Big Mom agar terjatuh ke laut kembali. Big Mom yang tahu akan hal itu juga tak tinggal diam. Apa daya dengan berada dalam kondisi yang seperti itu, Big Mom malah terjatuh ke pusaran laut yang sangat besar. Tak lain sama seperti Luffy sebelumnya. Sedangkan Smoothie dan lainnya berhasil selamat dengan kekuatan permen dari Prospero. Walau diketahui untuk kembali ke puncak air terjun tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Scene berganti pada sisi Chopper dan Momo yang sedang berlatih di kediaman dari Otama. Semua berlatih dengan keras agar nanti tidak menyusahkan teman-teman yang lain. Di tengah latihan tersebut, Momo sedikit menceritakan tentang keluarganya kepada Tama. Yang ternyatanya ia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Hiyori. Yang saat ini kemungkinan besar Hiyori sudah berumur 26 tahun. Selesai hal itu di tepi pantai, Chopper melihat sesuatu yang besar. Yang ternyata itu adalah Big Mom yang masih hidup dari pusaran air sebelumnya. Chopper yang mengetahuinya sangat terkejut sampai hampir pingsan. Lantaran jika Big Mom ada di sini, bisa dipastikan nantinya Luffy akan sangat kesulitan. Mengingat kisah sebelumnya mereka hampir tidak berhasil kabur dari Whole Cake Island. Tentu saja Momo yang tahu kisah tersebut sangat ketakutan hingga menjadi naga. Sementara itu Tama dan Kiku kebingungan melihat mereka berdua yang ketakutan seperti itu. Kemudian Tama yang tak tahu apapun langsung membangunkan Big Mom dari pingsannya. Beruntungnya di saat genting seperti itu Big Mom hilang ingatan akibat terjatuh dari pusaran air sebelumnya. Meski Chopper tahu hal tersebut tetap meminta lainnya untuk meninggalkan apapun yang terjadi. Akan tetapi Tama menolak hal tersebut dikarenakan ada orang yang sedang terluka. Lalu agar tidak menaruh curiga dari Big Mom, Chopper menamainya Big Mom dengan nama Olin. Jadi dari situ Tama dan lainnya harus merawat Big Mom sampai ingatannya telah kembali. Tepat sekali, sifat dari Big Mom saat ini seperti orang yang berbeda. Sekarang sifatnya seperti orang yang sangat baik dan membantu seseorang. Di sela-sela kesenangan itu Tama memiliki ide yang sangat cerdas, yaitu menggunakan Olin untuk menerobos penjara Udon agar Luffy bisa terbebas. Tentu saja Olin yang merasa temannya ada yang membutuhkan bantuan akan membantunya sebisa mungkin. Apalagi Chopper telah berkata kalau di sana ada Oshiruko yang sangat banyak. Alhasil mereka pun langsung bergegas ke sana dengan menunggang macan dari Otama. Sedangkan dalam penjara Udon masih pada kesibukannya masing-masing. Bahkan di saat-saat seperti itu, Luffy semakin bersemangat latihan agar bisa mengatasi kekuatan dari Kaido. Terlihat setelah berlatih beberapa hari, kemampuan dari Luffy bertambah sangat pesat. Itu terbukti dari dirinya yang bisa bergerak leluasa meski memakai borgol batu laut. Tak lama setelah itu ditunjukkan karakter yang tak asing yaitu Caribou. Alasan Caribou ada di sini karena dirinya telah ditangkap oleh bawahan dari Big Mom setelah berulah di salah satu pulau. Maka dari itu ia bisa berada dalam penjara ini. Nah, dengan berada di sini ia sudah mempunyai informasi yang sangat banyak. Sayangnya meski mempunyai semua itu, ia mendapati masalah yang sangat besar yakni kemampuannya belum cukup kuat untuk bisa keluar dari sini.
Sebab dari itu, ia meminta Luffy untuk dijadikan anak buahnya. Dengan demikian akan saling menguntungkan. Tentu saja Luffy menyetujui hal itu lantaran kali ini ia membutuhkan orang yang kuat untuk bertempur nantinya. Menariknya lagi di pembicaraan itu terungkap kenapa Kid bisa kehilangan satu tangannya. Hal itu bisa terjadi karena dia telah melawan Shanks yang berakhir dengan seperti ini. Keesokan harinya kakek Hugh mendapat masalah yang sangat besar, di mana sekuat ia berusaha untuk bekerja tidak bisa mendapatkan dango satupun. Lalu Luffy yang melihatnya pun langsung memberikannya kupon untuk membeli dango. Alasannya sudah pasti kalau kakek itu sangat kelaparan sampai tidak bisa bergerak. Sayangnya hal itu malah membuat petaka yang besar, yang mana penjaga penjara langsung menyerang kakek Hugh agar tidak bisa memakan dango pemberian tersebut. Semua tahanan yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Berbeda dengan lainnya, Luffy yang muak langsung menghajar penjaga tersebut. Alasannya sudah pasti kalau mereka sudah keterlaluan. Di samping kerusuhan tersebut dalam satu ruangan, terlihat Reizo yang sedang mengendap-endap agar bisa mendapatkan borgol batu laut dari Luffy. Kemudian kondisi semakin memburuk ketika salah satu All-Stars yaitu Queen tiba di tempat ini. Kedatangannya ke sini sudah pasti untuk memeriahkan penjara ini dan melihat perkembangan dari kondisi generasi terburuk. Sebelum itu diperlihatkan sifat aneh dari Queen. Ternyata meski dia adalah salah satu komandan tertinggi bajak laut buas, tetap saja ia tidaklah seburuk yang dikira seperti Jack. Malah Queen sendiri sangat dekat dengan para bawahannya. Itu terlihat dari semua yang menyambutnya dengan sangat meriah. Namun meski demikian, Jack sangat takut dengan King dan Queen. Singkat cerita, salah satu sipir di sini yang bernama Babanuki memberikan informasi yang terjadi di penjara ini. Pertama dimulai dari Kid yang telah melarikan diri baru-baru ini. Entah bagaimana caranya bisa kabur, yang pasti Kid tidak akan bisa keluar negeri ini dengan mudah. Berita kedua, borgol kunci batu laut telah dicuri oleh seorang ninja. Lalu berita ketiga, Luffy dan Hugh sedang mencoba untuk keluar dari sini setelah membuat keributan yang besar. Mendengar semua masalah itu membuat Queen terkejut. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk mengatasi hal itu, Queen meminta mereka untuk cepat membawa Luffy ke sini apapun yang terjadi. Alur berpindah dari kediaman dari Tonoyasu, yang saat itu Franky, Law dan Usopp berada di sana untuk membahas sesuatu. Yang sebelumnya juga Nami, Robin dan lainnya telah menyimpulkan informasi yang mereka dapat sebelumnya. Untuk saat ini Shinobu, Nami, dan Robin sedang istirahat di salah satu pemandian. Di tengah kesenangan itu Shinobu menceritakan banyak hal yang terjadi pada masa lalu. Yang ternyata sebelum Kyoshiro menjabat sebagai Yakuza, sebelumnya ada satu orang lagi yang sangat dihormati oleh masyarakat. Bos Yakuza pada masa itu bernama Hyogoro. Dirumorkan kalau dia adalah Yakuza yang sangat baik dan sangat kuat. Karena kekuatannya itu pula, Orochi dan Kaido sangat tertarik kepadanya. Apa daya, Hyogoro menolak hal tersebut yang berakhir dengan eksekusi. Sebaliknya, kelompok dari Fukurokuju malah membelot kepada Orochi agar bisa bertahan hidup. Tak berapa lama setelah itu tiba-tiba dalam pemandian itu terjadi kerusuhan dari Hawkins dan Drake. Kedatangannya ke sini sudah jelas untuk mencari kelompok topi jerami yang katanya berada di sekitar sini. Nami dan Robin yang tahu akan hal tersebut pun membuat alibi agar tidak diketahui oleh Hawkins. Mengingat Hawkins belum kenal siapa saja anggota dari topi jerami. Alih-alih membuat alibi, Nami malah tidak sengaja menunjukkan harta karunnya, yang mana semua melihat hal itu langsung teralihkan. Mengejutkannya Sanji juga ada di sini dan mimisan sampai hampir pingsan. Melihat hal itu, Drake dan Hawkins sangat terkejut melihat setelan dari Germa Double Six. Beruntungnya masalah ini terselesaikan dengan cepat berkat bantuan dari Sanji. Lanjut lagi dari sisi Luffy yang diharuskan untuk menerima tantangan dari Queen. Tantangan tersebut ialah Luffy dan Hugh harus bisa bertarung tanpa henti tanpa harus keluar dari arena pertandingan. Jika sampai keluar dari ring tersebut maka dipastikan kalau kalung yang berada pada lehernya pasti akan meledak. Mendengar perkataan tersebut Luffy tidak takut sekalipun, dikarenakan ini juga bagian dari latihannya. Namun dalam sudut ini ia juga meminta Hugh untuk berada di belakangnya sampai pertarungan berakhir. Alhasil dimulailah pertandingan tersebut. Pertama dimulai dari prajurit terlemah yaitu Pleasure.
Pleasure adalah sekelompok anggota yang terdiri dari eksperimen yang gagal dari buah Smile. Nah, atas kegagalannya uji coba itu, dampaknya adalah tertawa tanpa henti di situasi apapun. Maka dari itu buah ini bernama Smile. Yang artinya juga, alasan dibalik seluruh penduduk desa Ebisu tertawa adalah karena buah ini. Alasan semua penduduk memakan buah ini karena tidak ada makanan segar yang mereka makan. Jadi meski mereka tahu kebenarannya, mereka tetap memakan buah itu agar tetap bisa bertahan hidup. Buruknya dari buah Smile ini ialah meski telah dimakan satu kali, sisa dari buah itu juga masih bisa dimakan dan menimbulkan dampak yang sama. Sebab dari itu buah uji coba ini bisa dikatakan dengan sangat buruk. Apalagi yang mengendalikan semua ini adalah orang jahat seperti Kaido dan Orochi. Beralih pada bagian kota Ringo. Waktu itu Zoro mendapat masalah yang sangat besar dari samurai yang bernama Gyukimaru. Masalahnya itu adalah pedang Shushui adalah pedang terlarang dan tidak boleh digunakan siapapun dan hanya bisa disimpan di negeri ini. Dirumorkan pada masa dulunya saat negeri Wano masih disebut sebagai negeri emas, banyak bajak laut yang menargetkan negeri ini. Akan tetapi itu terhenti dari Ryuma yang menjaga negeri ini dari bajak laut. Tak hanya itu, banyak legenda dari Ryuma yang berterbaran. Salah satu dari itu ialah bisa menebas naga dari langit dengan satu serangan saja. Karenanya Ryuma juga disebut sebagai dewa pedang di negeri ini. Zoro yang dituduh seperti itu sangat marah dan berulang kali menjelaskan apa yang terjadi. Akan tetapi akibat kelengahannya itu pedangnya pun direbut. Bahkan di sini juga terungkap kalau Gyukimaru sedang mencari banyak pedang sama seperti Zoro. Lalu dengan adu mulut yang terjadi, mulailah pertarungan sengit di antara mereka. Sampai suatu ketika akhirnya pertarungan terhenti dari dua orang yang sedang dikejar oleh Kamazo si pembantai. Tentu saja Zoro yang merasa iba pun langsung menolong mereka berdua. Yang tak lain mereka berdua adalah Komurasaki dan Otoko. Entah apa yang terjadi sebenarnya, yang pasti kejadian lalu berarti kebohongan. Masalahnya kali ini Zoro dibuat kesulitan oleh Kamazo yang mempunyai sifat yang aneh dan kejam. Tak lama-lama, pertarungan di antara mereka berdua pun tak terelakkan. Tebasan demi tebasan berhasil menggores tubuh masing-masing. Sampai akhirnya Zoro yang tidak memakai 3 pedang tertusuk oleh pedang sabi tersebut. Tak terduganya, setelah dibuat seperti itu, Zoro masih bisa bergerak dan mendapatkan senjata sabi tersebut. Dengan demikian pula, ia bisa bertarung menggunakan 3 pedang lagi. Benar sekali. Dengan jurus Rengoku Onigiri, Zoro berhasil menebas Kamazo sampai pingsan. Pastinya semua yang melihat hal itu sangat terkejut karena ada samurai yang sekuat itu. Akibat tebasan sebelumnya juga, Zoro pun pingsan dan dibawa Komurasaki dan Tama ke suatu tempat. Singkat cerita, setelah tersadar, Komurasaki dan Otoko berterima kasih atas bantuan sebelumnya. Barulah kemudian diungkapkanlah sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang ternyata Komurasaki adalah adik dari Momo yang bernama Hiyori. Tentu saja Zoro yang mendengar hal itu cukup terkejut. Namun dengan semua kebenaran ini, masalah dari Kinemon pun terselesaikan. Hiyori juga menjelaskan kenapa ia tidak pergi ke masa depan, agar keturunan darah dari klan Kozuki tetap ada. Lalu pada saat kebakaran yang terjadi 20 tahun lalu, ia diselamatkan oleh pelayan dari ayahnya yaitu Kawamatsu si Kappa. Sehabis kejadian itu ia selalu dijaga dan diberi kehidupan oleh Kawamatsu hingga sebesar ini. Sayangnya pada saat dirinya berumur 13 tahun, ia berpisah dan Kawamatsu dipenjara Udon sampai saat ini. Yang artinya di dalam sel terlarang adalah Kawamatsu, salah satu pendekar sarung pedang merah. Seusai mendengarkan hal itu, Zoro juga menjelaskan balik kalau Kinemon dan Momo sudah kembali dan akan merencanakan pertarungan besar di hari yang ditentukan. Dan saat ini masih ada banyak kekurangan yang harus diatasi sebelum hari H dimulai. Masih berlanjut dari pertarungan dari Luffy dengan para gifter di sana. Kemenangan demi kemenangan tidak bisa membuat Luffy puas. Mengingat yang ia cari dalam latihan ini adalah kekuatan yang bisa menyerang dari dalam. Buruknya dalam melakukan latihan itu, malah yang ditargetkan oleh musuh adalah Hyu. Akan hal itu Luffy menggunakan Kenbunshoku Haki untuk memberitahu langkah dari Hyu selanjutnya. Seperti yang diketahui, kemampuan Kenbunshoku Haki dari Luffy hampir seperti Katakuri. Sayang sekali, meski berbuat seperti itu terus-menerus, latihan ini tidak menemukan hasil. Hingga pada akhirnya kakek Hyu yang merasa aneh kepada Luffy menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan.
Nah, setelah mendengar penjelasan dari Luffy, kakek Hyo menyimpulkan suatu kekuatan yang bernama Ryu. Dikatakan kekuatan tersebut bisa tercipta dengan memasukkan hakinya ke dalam satu titik. Dengan begitu, maka bisa menyerang apapun dari dalam. Untuk mempermudah penjelasan ini, Hyo pun menunjukkan kekuatan Ryu tersebut. Benar sekali, meski hanya memukul seperti itu, musuhnya langsung kalah telak. Semua tahanan dan para penjaga yang melihat kekuatan dari Hyo sangat terkejut. Dan jika dihubungkan dengan legenda Yakuza dari masa lalu, kekuatan dari Hyo mirip dengan Hyogoro. Benar sekali, kakek Hyo adalah bos Hyogoro yang masih hidup. Nah, ia bisa menjadi seperti saat ini adalah karena lelah dan jarang makan. Sebab dari itu, sekarang ia hanyalah kakek-kakek tua saja. Dalam sudut lainnya, ada hal yang tidak terduga sedang terjadi. Yang mana akibat kerusuhan kemarin ada kabar baik dan buruk. Kabar baiknya selembaran yang telah disebarkan sudah menyebar ke seluruh kota. Dan untuk kabar buruknya, ada informasi yang bocor sampai ke pihak dari Kaido. Akibatnya semua orang yang mempunyai tanda bulan sabit dipenjara di salah satu tempat. Diduga yang telah membocorkan hal itu adalah kelompok bajak laut hati. Padahal mereka semua juga telah ditangkap oleh Orochi. Pastinya Law yang mendengar kabar itu langsung bergerak untuk menyelamatkan temannya. Mengingat temannya tidak akan berbuat seceroboh itu. Mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Berikutnya pihak dari Kinemon akan mengalami masalah yang sangat besar. Mengingat rencana yang ia bangun selama ini sudah diketahui oleh pihak musuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.